Cahaya sore menembus tirai tipis kamar megah itu, memantul di lantai marmer yang berkilau. Alisa duduk di kursi rotan dekat jendela, wajahnya pucat namun tetap memancarkan aura elegan seorang perempuan kuat. CEO muda itu kini tampak rapuh, atau setidaknya itulah yang ingin ia tunjukkan. Setelah kecelakaan kecil beberapa hari lalu, ia berpura-pura kehilangan penglihatannya. Mata indahnya menatap kosong, seolah dunia di hadapannya telah lenyap. Davin, suaminya, melangkah masuk sambil menghela napas panjang. Di balik raut khawatir yang ia pertontonkan, tersimpan kegirangan tersembunyi. Di belakangnya, seorang perempuan beraroma parfum mahal mengikuti dengan langkah ringan, Maya, selingkuhan yang sudah lama ia sembunyikan. Kini, dengan dalih merawat Alisa yang buta, ia merasa bebas membawa Maya ke dalam rumah yang dibangun Alisa sendiri. Alisa bisa mencium aroma berbeda begitu pintu terbuka. Ia tahu betul itu bukan parfum yang biasa dipakai suaminya. Bibirnya melengkung samar, namun ia cepat-cepat menyamarkannya. "Sayang, kau baik-baik saja?" Suara Davin terdengar penuh kepura-puraan. Alisa menoleh perlahan, suaranya lembut, penuh kepasrahan. "Aku masih sama. Semuanya gelap, Vin. Aku takut tak akan bisa melihat lagi." Maya tertawa kecil, tertahan namun cukup terdengar. Kasihan sekali, seorang CEO sukses, tapi kini hanya bisa duduk tak berdaya. Davin menoleh cepat, menatap Maya dengan isyarat agar diam, namun ekspresinya justru menampakkan kepuasan. Ia mendekati Alisa, menyentuh bahunya seolah penuh kasih. "Kau jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Aku tak akan meninggalkanmu, apapun yang terjadi." Di balik nada lembut itu, Alisa mendengar jelas tatapan Maya yang sinis. Bisikan itu masuk ke telinganya. "Bodoh sekali, percaya saja. Sekarang dia benar-benar cacat. Kau bebas, Davin." Hati Alisa bergetar hebat, namun wajahnya tetap tenang. Tangannya mengepal di pangkuan, tapi ia berusaha tersenyum samar. "Terima kasih, Vin. Aku hanya punya kau sekarang." Maya mendekat, pura-pura ramah. "Alisa, mungkin kau harus banyak istirahat. Dunia bisnis keras, tak semua orang kuat, apalagi dalam keadaanmu sekarang." Kata-kata itu bagai pisau berlapis madu. Alisa menunduk, pura-pura lemah. "Ya, mungkin aku harus belajar menerima nasibku." Namun dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Ia mendengar segalanya, mencatat setiap hinaan, menyimpan setiap luka. "Aku bodoh, aku cacat," pikirnya, sambil mengeraskan hati. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang benar-benar akan hancur pada akhirnya." Senyap memenuhi ruangan. Maya menyandarkan diri di sofa dengan santai, sementara Davin memandang Alisa yang duduk tenang dengan senyum pasrah. Mereka tak tahu, di balik mata yang pura-pura gelap, Alisa tengah merajut benang rencana yang lebih tajam dari belati. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu, rumah mewah Alisa yang dahulu penuh wibawa kini berubah menjadi panggung penghinaan. Davin dan Maya kian berani menunjukkan kedekatan mereka di depan Alisa, seolah-olah mata sang istri benar-benar buta. Di ruang makan, aroma kopi pagi menyebar. Alisa duduk anggun dengan gaun rumah berwarna gading, tangannya meraba pelan cangkir di meja. Davin menatapnya dengan senyum miring, lalu dengan sengaja menuangkan kopi untuk Maya lebih dulu. "Sayang, kau mau gula berapa sendok?" tanya Davin manis pada Maya. "2 saja, seperti biasa." "Kau memang paling tahu kesukaanku," jawab Maya dengan senyum genit. Alisa hanya menunduk. Jantungnya berdegup, tapi wajahnya tetap lembut. Maya menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan, lalu berbisik cukup keras agar Alisa mendengar. "Kasihan, ya. Bahkan secangkir kopi saja tak bisa ia buat sendiri sekarang." Tawa kecil keluar dari bibir mereka berdua. Alisa menelan ludah, mengendalikan emosi. "Terima kasih sudah membuatkan kopi untukku juga, Vin," ucapnya lirih. Davin menoleh, pura-pura lupa. "Oh, ya, aku hampir lupa. Maaf, Lies. Aku terlalu sibuk mengurus Maya." Maya menyambung dengan nada mengejek. Maksudmu mengurus aku atau mengurus perusahaan atas namanya?" Mereka berdua tertawa,
Seakan-akan Alisa hanyalah boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di balik kelembutan wajahnya, Alisa sudah bergerak diam-diam. Beberapa hari terakhir, ia meminta bantuan seorang teknisi kepercayaannya untuk memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah, ruang tamu, ruang kerja, bahkan kamar pribadi Davin. Teknisi itu bekerja malam-malam, saat Davin dan Maya pergi bersenang-senang. Malam itu, setelah pura-pura tidur, Alisa meraba pelan meja kecil di samping ranjang. Ada sebuah perangkat kecil berbentuk jam meja, namun sesungguhnya adalah monitor tersembunyi. Layar mungil itu menampilkan sudut-sudut rumah. Senyumnya tipis, matanya berkilat dingin. Mainkan permainanmu, Vin. Maya, aku melihat lebih jelas daripada yang kalian bayangkan, bisiknya. Di kantor pusat perusahaan, keadaan lebih parah. Davin menggunakan nama Alisa untuk menandatangani sejumlah kontrak yang sebetulnya menguntungkan dirinya dan Maya. Keduanya sering mengunci pintu ruang kerja dan tertawa puas. Aku tak percaya semudah ini mengambil alih, Vin. Semua orang masih mengira Alisa yang mengendalikan segalanya, kata Maya sambil memeluk lengan Davin. Tentu saja. Dia terlalu sibuk dengan dunianya yang gelap. Tak ada yang tahu kalau sebenarnya kita yang menarik benang, jawab Davin sambil mengecap manis bibir Maya. Namun mereka tidak tahu, di sudut ruang itu, kamera mungil sudah merekam setiap detik. Suatu sore, Alisa duduk di ruang kerjanya sendiri, pura-pura meraba kertas-kertas di meja. Davin masuk, suaranya datar namun sinis. "Elias, mulai sekarang aku yang akan mengurus semua urusan perusahaanmu. Kau hanya perlu beristirahat. Tak usah pusing dengan hal-hal besar." Alisa menoleh dengan wajah polos. "Aku percaya padamu, Vin. Kau pasti tahu yang terbaik untukku." Maya yang ikut masuk terkekeh. "Ya, lebih baik biarkan suamimu yang bekerja. Kau toh hanya akan memperlambat semuanya dengan keadaanmu." Alisa tersenyum samar. "Mungkin kalian benar. Aku akan banyak beristirahat dan melihat bagaimana semua berjalan." Kalimat itu terdengar tenang, tapi di dalam hatinya, Alisa menyimpan bara. Bermainlah sesuka kalian. Tak lama lagi, giliran kalian yang akan buta oleh kebenaran. Malam kembali turun. Di kamar gelap, Alisa duduk sendirian menatap layar kecil yang menampilkan rekaman pengkhianatan. Bisikan Maya, tawa Davin, semua terdengar jelas. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan, seakan menghitung waktu. "Teruslah tertawa. Karena sebentar lagi, tangisan kalian akan menggema lebih keras dari apapun." Pagi itu, lobi kantor pusat Alisa Corp dipenuhi wartawan dan investor yang ingin memastikan kondisi sang CEO pasca kecelakaan. Kamera berkilat-kilat, mikrofon diarahkan ke wajah Alisa. Dengan gaun elegan berwarna hitam, kacamata hitam menutupi matanya, ia berjalan dengan bantuan tongkat kecil. Namun setiap langkahnya tetap mantap, penuh wibawa. "Bu Alisa, apakah benar Anda kehilangan penglihatan?" tanya salah seorang reporter. Alisa berhenti sejenak, bibirnya melengkung tenang. "Ya, saat ini penglihatan saya terbatas. Tapi, jangan salah paham. Saya masih bisa melihat jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dengan hati, dengan strategi, dengan tim saya." Kata-kata itu membuat gemuruh kecil di kerumunan. Senyum Alisa samar, namun sorot di balik kacamata hitamnya memancarkan ketegasan. Di sampingnya, Davin berdiri dengan wajah penuh kepura-puraan, seolah-olah menjadi suami setia. Tangannya sesekali menggenggam bahu Alisa untuk kamera. "Sebagai suaminya, saya akan selalu mendampingi," ucap Davin manis. Maya, yang berdiri di belakang, tersenyum kecil sambil berbisik pada Davin, "Kau aktor hebat." Alisa mendengarnya. Hatinya perih, tapi ia tetap menjaga perannya di hadapan publik. Malam itu, di ruang kerjanya yang tenang, Alisa mengundang 3 orang karyawan yang paling ia percaya. Mereka masuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tahu pertemuan itu. "Terima kasih sudah datang," ucap Alisa lembut, tangannya menyentuh meja kayu mahoni. "Aku tahu risiko kalian. Tapi aku juga tahu, kalian masih setia pada perusahaan ini, bukan pada orang yang ingin menghancurkannya." Seorang pria paruhbaya, kepala bagian hukum, menunduk hormat. "Kami tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Davin dan Nona Maya.
Kontrak-kontrak yang mereka tanda tangani jelas merugikan perusahaan. Kami punya bukti awal, Bu. Seorang karyawan muda, sekretaris pribadi Alisa, menambahkan, kami juga mencurigai adanya aliran dana ke rekening pribadi mereka. Saya sudah mulai mengumpulkan dokumen. Alisa menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Bagus. Aku ingin semua bukti itu rapi. Tidak boleh ada celah. Saat waktunya tiba, kita akan serahkan pada hukum, dan biarkan publik yang menghakimi. Suasana hening sejenak. Ketiganya saling berpandangan, merasakan aura dingin dari Alisa. Meski berpura-pura buta, ia seperti bisa menatap mereka tajam satu persatu. Hari-hari berikutnya, sandiwara berlanjut. Di hadapan publik, Alisa tetap tampil sebagai istri setia, bahkan memuji Davin di depan media. Suamiku adalah tangan kananku. Tanpa dia, aku tak akan bisa melewati semua ini, katanya dalam sebuah konferensi pers. Kamera menyorot wajah Davin yang penuh kebanggaan palsu. Namun begitu lampu kamera padam, Alisa kembali menjadi sosok yang dingin. Dalam diam, ia menandatangani dokumen-dokumen khusus bersama tim hukum yang loyal padanya. Setiap tanda tangan ia lakukan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Maya seringkali masuk ruangannya dengan sikap meremehkan. Elias, kau harusnya benar-benar pensiun saja. Biarkan aku dan Davin mengurus semuanya. Perusahaan ini terlalu besar untuk seorang wanita buta. Alisa tersenyum samar, menegakkan tubuhnya. Mungkin benar. Tapi jangan lupa, Maya, wanita buta bisa merasakan hal-hal yang tak terlihat orang lain. Maya terkesiap sesaat, tapi cepat menutupi dengan tawa sinis. Kau terlalu percaya diri. Malam larut, Alisa kembali menatap layar kecil yang menampilkan rekaman kamera tersembunyi. Ia mendengar jelas suara Davin dan Maya merencanakan pencucian uang dari salah satu proyek perusahaan. Davin berkata dengan nada puas, tak lama lagi, aku akan menguasai seluruh aset Alisa. Semua orang menganggap dia CEO tangguh, padahal sekarang hanyalah boneka. Maya menimpali dengan tawa dingin, dan boneka itu ada di genggaman kita. Alisa menutup layar, lalu berdiri perlahan. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela besar. Tidak, Davin. Tidak, Maya. Boneka ini sebentar lagi akan memotong tali kalian satu persatu. Api di hatinya berkobar semakin besar. Strategi hukum, bukti rekaman, dan dukungan para karyawan setia sudah mulai terjalin rapi. Tinggal menunggu waktu, sampai jaring itu benar-benar menjerat mereka tanpa ampun. Hari itu rumah keluarga besar Davin dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Acara kumpul keluarga diadakan dengan megah, musik lembut dari grand piano mengalun, aroma masakan mewah memenuhi udara. Para kerabat berdatangan dengan busana elegan, membawa hadiah dan senyum hangat. Di tengah keramaian itu, Alisa hadir dengan gaun sederhana berwarna biru gelap. Kacamata hitam masih bertengger di wajahnya, tongkat ramping berada di genggamannya. Ia melangkah perlahan, namun tetap anggun, seolah-olah kebutaan yang ia alami tak sedikit pun merampas martabatnya. Namun berbeda dengan dirinya, Maya masuk dengan penuh percaya diri. Gaun merah menyala membalut tubuhnya, langkahnya ringan, senyumnya lebar. Ia menggandeng lengan Davin tanpa rasa sungkan, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah pemilik sah tempat itu. Beberapa kerabat melirik penuh tanda tanya, tapi Maya hanya menanggapinya dengan senyum congkak. Lihatlah, Davin, bisik Maya lirih sambil menoleh ke Alisa. Aku rasa semua orang tahu siapa nyonya rumah sebenarnya. Davin menahan senyum miring. Tenang saja, sayang. Alisa sudah tak berdaya. Kau bebas memainkan peranmu malam ini. Di ruang makan besar, meja panjang penuh hidangan. Para kerabat bercengkerama, namun sesekali mata mereka memperhatikan interaksi tiga orang itu. Alisa duduk tenang di ujung meja, sementara Davin dan Maya duduk berdampingan, tertawa renyah seakan tanpa beban. Seorang tante menoleh pada Alisa dengan wajah iba. Elias, bagaimana kabarmu sekarang? Kami dengar penglihatanmu belum pulih. Sebelum Alisa sempat menjawab, Maya sudah menyambar cepat. Ya, kasihan sekali, Tante. Bayangkan, seorang CEO besar kini harus hidup dalam kegelapan.
Untung saja ada Davin yang selalu menjaganya. Beberapa kerabat tertawa kecut, sebagian lain menunduk tak enak hati. Alisa tersenyum datar, lalu berkata pelan, "Saya bersyukur masih bisa mendengar, merasakan, dan mengingat. Itu sudah cukup." Davin ikut tertawa kecil, menepuk punggung Alisa seperti memperlakukan anak kecil. Kadang-kadang dia bicara filosofis begitu. "Jangan khawatir, aku yang sekarang mengurus semua urusan penting. Alisa hanya perlu duduk manis." Tawa Maya pecah lebih keras. "Ya, benar. Bukankah menyenangkan, Elias? Tidak perlu pusing lagi? Kau seperti tamu kehormatan di rumah sendiri." Beberapa orang kerabat saling pandang. Ada yang menggeleng pelan, ada yang tersenyum kikuk. Alisa hanya menunduk, wajahnya datar. Di balik senyum tipis itu, dadanya bergemuruh menahan amarah. Ketika acara hampir usai, Maya berjalan ke tengah ruangan, mengangkat gelas anggur. Untuk keluarga. Dan tentu saja, untuk Davin, yang selalu jadi penyelamat. Tanpa dia, aku rasa rumah ini akan kosong. "Bukankah begitu?" katanya lantang, matanya menatap tajam ke arah Alisa. Kerabat bersorak kecil, beberapa bahkan ikut mengangkat gelas, meski tatapan mereka ragu. Alisa ikut tersenyum tipis, mengangkat gelas dengan tenang. "Untuk keluarga," ucapnya lirih. Namun dalam hatinya, kata-kata berbeda bergaung jelas. "Untuk keluarga yang akan menyaksikan kebenaran segera. Untuk pengkhianatan yang akan kubongkar dengan tanganku sendiri." Setelah acara selesai, tamu-tamu berangsur pulang. Davin dan Maya berdua sibuk menertawakan Alisa di kamar tamu, tidak menyadari bahwa setiap kata mereka direkam oleh kamera kecil tersembunyi yang Alisa titipkan melalui salah satu karyawan setianya. "Aku benar-benar menikmatinya, Vin." Melihat wajah Alisa dipermalukan di depan keluarga, priceless. Maya tertawa puas. "Ya, sebentar lagi dia hanya jadi kenangan. Begitu asetnya benar-benar berpindah tangan, dia bukan siapa-siapa lagi," jawab Davin sambil menuangkan anggur. Di kamar lain, Alisa duduk sendirian. Tangannya gemetar menahan emosi, tapi wajahnya tetap dingin. Ia menatap layar kecil yang menampilkan rekaman percakapan mereka. "Ini sudah cukup. Hari ini adalah penghinaan terakhir yang kuterima. Setelah ini, giliranku menyerang." Ia menutup layar, lalu berdiri perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun kali ini bukan senyum kepasrahan, melainkan senyum penuh rencana. "Bersiaplah, Davin. Bersiaplah, Maya. Panggung ini sebentar lagi akan berbalik. Dan kalian akan jadi penonton dari kejatuhan kalian sendiri." Hari itu gedung pertemuan Hotel Bintang 5 di pusat kota tampak megah. Lampu gantung kristal berkilauan, karpet merah terbentang hingga ke panggung utama. Undangan yang dikirim atas nama Alisa Corp telah menarik perhatian banyak orang. Keluarga besar Davin, para kolega bisnis, bahkan media massa hadir memenuhi ruangan. Mereka semua ingin tahu apa yang akan diumumkan oleh Alisa, sang CEO yang belakangan dikabarkan buta. Di meja depan, Davin duduk berdampingan dengan Maya. Keduanya tampak percaya diri, bahkan sesekali berbisik penuh tawa. "Aku yakin Alisa hanya akan memberi pidato basa-basi," ujar Maya sambil tersenyum congkak. "Ya, dan kita akan jadi sorotan utama. Publik sudah terbiasa melihatku sebagai penyelamatnya," balas Davin, meneguk anggur dengan santai. Lampu sorot kemudian tertuju pada panggung. Alisa berjalan perlahan ke atas, dengan tongkat kecil di tangannya. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya, kacamata hitam tetap menutupi matanya. Seluruh ruangan terdiam, menanti. "Terima kasih atas kehadiran semua pihak malam ini." Suara Alisa terdengar tenang namun berwibawa. "Malam ini bukan sekadar jamuan. Malam ini adalah awal dari sebuah kebenaran." Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Davin dan Maya saling melirik, agak heran, tapi tetap tersenyum penuh kepastian. Alisa mengangkat tangannya. "Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperlihatkan sesuatu." Lampu ruangan meredup. Sebuah layar besar di belakang panggung menyala. Awalnya hanya tampak gambar samar, lalu suara terdengar jelas. Rekaman dimulai. Suara Maya terdengar, tertawa kecil. "Kasihan sekali,
Seorang CEO sukses, kini hanya bisa duduk tak berdaya. Kemudian suara Davin menyusul, dingin dan sinis. Sebentar lagi, aku akan menguasai seluruh aset Alisa. Dia hanyalah boneka sekarang. Tawa keduanya meledak, diikuti ciuman yang terdengar jelas. Ruangan bergemuruh. Para tamu saling berpandangan, beberapa menutup mulut karena terkejut. Kamera wartawan berkilat-kilat tanpa henti. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu kerabat keluarga. "Apakah itu benar Davin?" bisik seorang investor pada rekannya. Wajah Davin pucat seketika, sementara Maya memegang lengannya panik. "Vin, matikan itu. Matikan," serunya dengan suara bergetar. Namun layar terus menayangkan rekaman lain. Davin dan Maya menghina Alisa. Davin menandatangani kontrak ilegal. Maya menyebut dirinya sebagai nyonya rumah sejati. Semua terekam jelas. Alisa berdiri tegak di panggung, wajahnya tenang. Setelah layar padam, ia melepas kacamata hitamnya perlahan. Seluruh ruangan terdiam. Mata Alisa berkilat tajam, jelas bukan mata seorang buta. "Saya tahu, banyak dari Anda percaya bahwa saya telah kehilangan penglihatan," ucap Alisa dengan suara lantang. "Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan satu hal. Saya tidak buta. Saya hanya memilih untuk diam, agar bisa melihat siapa yang benar-benar setia, dan siapa yang menusuk dari belakang." Sorakan kecil, tepuk tangan, dan gumaman kaget bercampur jadi satu. Para wartawan semakin sibuk mengambil gambar. Lensa kamera terus menyorot wajah Alisa. Davin berdiri terbata. "Elias, kau menipuku?" Alisa menatapnya tajam. "Tidak, Davin. Kau yang menipu. Kau menipu cintaku, keluargaku, bahkan bisnisku. Aku hanya memberimu cukup tali untuk menggantung dirimu sendiri." Maya mencoba maju ke panggung. "Semua ini tidak benar. Itu rekaman palsu." Alisa tersenyum tipis, lalu menunjuk arah tim hukum yang sudah berdiri di sisi ruangan. "Semua rekaman sudah diverifikasi secara hukum. Bukti kontrak, aliran dana, hingga percakapan kalian, semuanya sah. Mulai malam ini, kalian akan berurusan dengan hukum, bukan lagi denganku." Ruangan meledak dengan tepuk tangan keras. Beberapa kerabat berdiri, menatap Davin dan Maya dengan tatapan jijik. Media segera mengerubungi mereka, menodongkan mikrofon, kamera, dan pertanyaan tajam. Davin terdiam, wajahnya pucat pasi. Maya menangis histeris, mencoba meraih tangan Davin, tapi ia justru mendorongnya kasar. "Semua ini salahmu," teriak Davin dengan panik. Alisa menatap mereka sekali lagi, kali ini dengan senyum puas. Permainan sudah berakhir. Lampu sorot kembali menyorotnya. Malam itu, Alisa bukan hanya CEO tangguh, tapi juga seorang perempuan yang berhasil menyingkap pengkhianatan dengan cara paling elegan. Sementara Davin dan Maya, reputasi mereka hancur di hadapan seluruh dunia. Gedung pertemuan sudah hampir kosong. Para tamu telah bubar. Wartawan pergi dengan puluhan rekaman dan foto yang segera akan memenuhi halaman utama media. Namun di panggung megah itu, 3 sosok masih berdiri, atau lebih tepatnya, 2 berlutut dan 1 berdiri tegak. Davin dan Maya terjatuh di lantai berkarpet merah. Wajah mereka basah oleh air mata, tubuh gemetar menahan rasa malu yang kini berubah jadi putus asa. Mereka menatap Alisa, perempuan yang dulu mereka remehkan, kini menjulang di hadapan mereka seperti hakim tanpa belas kasihan. "Alisa, maafkan aku," suara Davin serak, terputus-putus. Ia menunduk, bahkan tak berani menatap mata istrinya. Aku hilaf. Aku tertipu oleh godaan. Tapi hatiku tetap milikmu, Elias. Kumohon, beri aku kesempatan kedua." Maya ikut menangis terseduh, meraih ujung gaun Alisa. "Aku juga salah. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya terlalu mencintainya. Tolong, jangan hancurkan hidup kami sepenuhnya." Alisa menatap mereka dengan dingin. Tatapannya bagaikan es yang tak bisa ditembus oleh api penyesalan. Perlahan, ia membuka map hitam di tangannya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Suaranya jernih, tenang, tanpa getar emosi. "Ini," katanya,
meletakkan dokumen di atas meja kaca kecil di depan mereka. Surat cerai. Sudah kuurus sejak lama, hanya menunggu saat yang tepat untuk kuserahkan. Mulai detik ini, kau, Davin, bukan lagi suamiku. Davin mengangkat wajahnya, mata merah penuh air. Tidak. Lyes, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku bisa kembali jadi suami yang kau harapkan. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Alisa menoleh sebentar, lalu kembali dingin. Kau sudah meninggalkanku sejak lama. Yang duduk di sampingmu setiap malam bukan aku, tapi Maya. Kau memilihnya. Jadi jangan sekarang berpura-pura memilihku kembali. Maya menjerit lirih, tangannya bergetar. Alisa, kau sudah menang. Kau sudah buktikan segalanya. Tapi tolong, jangan ambil semua harta kami. Biarkan aku hidup, biarkan aku bertahan. Alisa menunduk sedikit. Suaranya tajam. Harta? Itu bukan harta kalian. Itu adalah kerja keras tanganku, darahku, waktuku. Kau bahkan tak berhak menyebutnya milikmu. Ia mengeluarkan sebuah kartu emas dari tas kecilnya, lalu menjatuhkannya ke lantai di depan Davin. Itu kartu akses terakhir yang masih kau miliki. Sudah kututup semuanya. Rekeningmu kosong. Nama Maya sudah kucoret dari semua daftar investor. Mulai malam ini, kalian berdua bukan siapa-siapa lagi. Suasana ruangan menjadi senyap, hanya terdengar isakan Maya yang semakin keras. Davin memukul lantai dengan tinjunya, wajahnya tertekuk, penuh penyesalan yang terlambat. Alisa, bisiknya, suaranya nyaris hilang. Kau tak tahu betapa aku menyesal sekarang. Alisa menarik napas panjang, lalu menatap mereka untuk terakhir kali. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam seperti pedang. Kalian salah. Aku tahu betul apa itu penyesalan. Tapi aku juga tahu, penyesalan kalian bukan karena kalian kehilangan aku, melainkan karena kalian kehilangan kekuasaan, uang, dan nama baik. Itu bukan penyesalan sejati. Itu hanyalah ketakutan. Ia berbalik, melangkah anggun meninggalkan mereka yang masih berlutut di lantai. Tumit sepatunya berdetak ritmis, menjadi suara terakhir yang mereka dengar sebelum pintu megah itu tertutup rapat di belakangnya. Di dalam hati Alisa, tak ada lagi keraguan. Cinta yang dulu ia perjuangkan sudah mati, berganti dengan tekad untuk hidup tanpa belenggu. Sementara di belakangnya, dua manusia yang pernah merendahkannya kini hancur dalam penyesalan yang takkan pernah membuahkan pengampunan. Beberapa bulan berlalu sejak malam kehancuran itu. Dunia seakan berbalik arah bagi Davin dan Maya. Semula mereka berjalan dengan kepala tegak, menikmati kemewahan dari harta yang bukan milik mereka. Namun kini, semua lenyap bagai debu. Rekening kosong, saham hangus, dan rumah megah yang dulu mereka banggakan kini sudah berpindah tangan akibat penyitaan. Mereka tak lagi disambut hangat di pesta-pesta bisnis atau jamuan keluarga. Orang-orang yang dulu tersenyum manis, kini menutup pintu rapat-rapat. Kolega menjauh, teman-teman berpura-pura tak mengenal. Bahkan sekadar pinjaman kecil pun ditolak. Malam itu, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Davin duduk bersandar pada dinding kusam, pakaian lusuh melekat di tubuhnya. Maya meringkuk di sampingnya, wajahnya pucat, rambutnya kusut tak terurus. Tangis lirih terdengar dari bibirnya. "Vin, aku lapar," bisiknya lemah. Davin memejamkan mata, hatinya hancur. "Aku tahu, tapi kita tak punya apa-apa lagi. Semua sudah hilang, Mei." Maya menatapnya dengan mata kosong. "Dulu, kita punya segalanya. Rumah besar, mobil mewah, pesta. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku ikut permainanmu?" Davin menoleh, marah bercampur putus asa. "Bukan hanya aku. Kau juga yang mendorongku. Kau juga yang menertawakannya, menghinanya. Kita berdua yang menghancurkan diri kita sendiri." Maya menutup wajahnya, menangis keras. Dua orang yang dulu tampil glamor kini hanyalah bayangan diri mereka, bergelandangan di jalanan, menunggu belas kasihan orang asing. Sementara itu, dunia Alisa berubah ke arah sebaliknya. Perusahaan yang ia pimpin semakin berkembang pesat. Investasi baru mengalir deras karena publik memandangnya sebagai simbol keteguhan dan kebangkitan.
Kantor pusat Alisa Corp kini berdiri lebih megah dari sebelumnya, menjadi mercusuar bisnis yang dikagumi banyak orang. Di sebuah konferensi internasional, Alisa berdiri di atas panggung besar. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, sorot matanya penuh percaya diri. Tepuk tangan meriah menggema dari ratusan pengusaha dan pemimpin dunia. Apa yang tak menghancurkan kita, justru membuat kita lebih kuat, ucapnya lantang. Pengkhianatan bukan akhir. Ia hanyalah jalan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Sorak-sorai dan kilatan kamera memenuhi ruangan. Alisa tersenyum tenang. Dalam hatinya, ia tahu kemenangan ini lebih manis daripada sekadar menuntut balas dengan kekerasan. Beberapa hari kemudian, dari balik jendela mobil hitam mewahnya, Alisa melintasi sebuah jalan kumuh. Matanya tanpa sengaja menangkap sosok familiar. Davin dan Maya duduk di trotoar, beralaskan kardus lusuh. Wajah mereka kusam, tubuh kurus, dan tatapan kosong penuh keputusasaan. Maya mendongak, matanya melebar. Ia menarik lengan Davin dengan panik. "Vin, itu Alisa." Davin menoleh cepat, jantungnya berdetak kencang. Mereka berusaha bangkit, melambai dengan putus asa. "LYS, tunggu. Tolong kami." Namun mobil hanya melaju perlahan, tanpa berhenti. Alisa duduk tenang di kursi belakang, menatap mereka sekilas dari balik kaca gelap. Bibirnya melengkung tipis, senyum dingin yang menyimpan kepuasan. Balas dendam terbaik bukanlah darah, tapi melihat musuhmu hancur oleh tangan mereka sendiri. Ia bersandar santai, menutup mata. Hidupnya kini damai, sukses, dan penuh penghormatan. Sementara Davin dan Maya hilang ditelan kehinaan. Dan begitulah, takdir akhirnya memberi keadilan. Tanpa pedang, tanpa peluru, hanya kebenaran yang menguliti keduanya hingga tak bersisa.